Assalamualaikum. Jadi kami dari kelompok 3, saya Tirto Rizal. Saya Sandrina Silvi. Saya Najwa Humaidah. Saya Rahma. Saya Ragda Sinjia. Tujuan kami membuat video ini, kami mau memenuhi salah satu tugas untuk mewawancarai salah 2 orang yang ada di PT South Pacific Viscose Lensing Indonesia yang ada di Purwakarta. Ikutin kita terus yuk. Mari kita OTW ke rumah narasumbernya. Ayo. Bye. Apa saja perangkat input, proses, dan output yang ada di PT Pasifik? Input dan output. Ya. Inputnya sama sih sebenarnya seperti kebanyakan perangkat teknologi informasi. Inputnya itu keyboard, mouse, kemudian scanner. Kalian tahu nggak scanner? Kalau di Indomaret suka ada kan, kalau mau cari harga ditembak, nah itu namanya scanner. Kemudian outputnya itu printer. Printer tuh ada printer yang apa sih printer yang printernya tuh ada ya printer, ada banyak jenis printer. Printernya ada yang dot matrix, yang dot matrix itu yang bunyi, yang ribut, nah dot matrix. Ada laserjet itu yang hening, yang pakai tinta. Nah, ada deskjet itu mirip dengan laserjet ya. Jadi dia pakai tinta juga, cuma tipenya beda dengan laserjet. Kemudian ada juga outputnya berupa plotter itu, jadi alatnya print tapi untuk gambar ukuran besar. Itu biasa untuk gambar desain ruangan atau konstruksi atau kelistrikan, itu besar biasanya. Tapi itu memang tidak, kalau di sana ada ya karena memang ada dibutuhkan. Paling itu input dan outputnya. Jadi kan kalau proses itu biasanya pakai kayak software sama hardware-nya. Yang sering dipakainya buat pakai apa? Kayak aplikasi gitu. Dua-duanya dipakai. Kalau hardware itu kan CPU-nya biasanya, CPU-nya itu. Kalau software-nya itu ada software yang dibuat sendiri, ada software yang beli. Jadi seperti Microsoft Office. Nah, itu kan software-nya itu untuk ngetik, untuk pengolahan spreadsheet, kemudian untuk membuat database sederhana, itu ada Microsoft Office. Tapi ada juga yang dibuat sendiri. Yang dibuat sendiri itu artinya salah satu alasannya karena tidak tersedia kalau beli dari luar, atau memang kebutuhannya khusus spesifik, jadi memang dibuat sendiri. Kan ada setiap pembuatan kayak software kayak gitu kan ada kendalanya. Biasanya kendalanya apa dan cara mengatasinya bagaimana? Kendalanya biasanya itu teknis sih biasanya. Jadi misalkan ada error ketika di running ada error. Nah itu memang akan banyak ragam ya error itu. Karena penyebab itu bisa banyak banyak penyebabnya. Nah solusinya ya googling. Itu yang paling ampuh saya itu dari Google. Dan biasanya 99% ada jawabannya. Kalau misalnya tidak ada jawabannya, pakai cara lain. Apakah pernah ada yang hack atau ada cybercrime yang pernah terjadi? Cybercrime itu tidak selalu identik dengan pengiriman data ke investor. Jadi gini, kalau ke investor itu yang namanya juga pasti investor kan partner ya sebenarnya kan.
Jadi kalau saya bikin pabrik, dari saya 1 juta, dari investor lain teman saya 1 juta, 2 juta bikin pabrik. Nah teman saya itu buat saya adalah seorang investor. Nah seorang investor kan pasti dia juga berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah untuk menggambarkan situasi pekerjaan, biasanya saya sebagai sebagai pengelola perusahaan itu memberikan data-data, misalkan produksinya per hari berapa, hutangnya berapa, piutang berapa, penjualan harian berapa, itu nanti dilaporkan ke investor. Itu memang ada bagiannya, biasanya itu bagian accounting ya. Dan mereka yang akan mengatur data apa saja yang akan dikirim. Nah kalau masa cybercrime itu cakupannya lebih luas. Jadi cybercrime itu misalkan, jadi cybercrime kalau didefinisikan begini, itu adalah usaha untuk masuk ke jaringan perusahaan secara ilegal. Nah, itu caranya bisa banyak ya. Pertama misalkan yang pernah kejadian itu lewat email. Jadi lewat email, kemudian contohnya begini email itu memang tidak diketahui bagaimana caranya si penjahat itu bisa mendapatkan email karyawan. Pokoknya mereka dapat aja ya. Kemudian di email itu dia mengatakan, Anda misalkan rekening Anda akan diblokir, gitu kan? Kami akan berusaha untuk mengusahakan untuk memperbaikinya, tapi tolong sebutkan nama sama user dan passwordnya. Nah itu emailnya misalkan dari bank. Nah nanti untuk kalau usernya tidak hati-hati, begitu diklik, udah akun rekening bank orang tersebut akan bocor. Nah bisa lewat email, kemudian bisa juga lewat menebak atau ini user dan password untuk masuk ke jaringan, bisa juga seperti itu. Nah untuk mencegahnya biasanya bukan biasanya sih, di SPV itu memakai software yang memang khusus untuk, seperti kalian tahu antivirus. Antivirus itu kan adalah software supaya mencegah virus untuk menginfeksi PC. Nah ada juga software yang namanya internet security. Nah itu ada dua jenis yang berbeda. Nah kalau antivirus itu adalah mencegah virus untuk tidak terinfeksi ke PC. Kalau internet security itu bagaimana mencegah orang lain masuk ke PC kita dengan cara ilegal. Nah untuk mencegahnya adalah dengan memasang teknologi yang namanya internet security. Apakah ada tindak lanjut dari pihak Pasifik kepada pelaku cybercrime? Tidak ada, karena memang sulit kalau untuk menemukan pelakunya. Cybercrime itu gini, karena yang namanya penjahat itu ya, salah satu sifat penjahat itu adalah sebisa mungkin bagaimana supaya dia tidak ketahuan ya, atau sulitlah untuk dilacak. Nah kalau di dalam dunia teknologi informasi itu memang sangat terbuka kesempatan untuk tidak bisa terlacaknya gitu. Nah jadi memang sampai sekarang ini saya sih belum mendengar ada pelaku yang sampai tertangkap, karena karena memang sulit gitu untuk mencari pelakunya itu. Apakah di PT Pasifik ini memiliki kerjasama dengan bisnis lain? Bisnis lain? Iya, dengan e-bisnis ada kerjasama lain. Setahu saya gini sih, sebenarnya kerjasama itu dalam bentuk apa ya? Paling hubungan antara penjual pembeli atau supplier dengan
SPV dengan supplier, SPV dengan customer, SPV dan vendor. Vendor itu ini nih, apa namanya, misalkan penyedia jasa atau penyedia barang. Misalkan gini, SPV itu perlu PC, misalkan 20 unit, ya 20 unit. Nah, itu maka SPV perlu supplier vendor. Jadi misalkan dari Lenovo atau dari merek Asus, nah itu misalkan apa namanya, perusahaan seperti itu gitu. Jadi tidak beli eceran, karena biasanya kalau misalkan eceran di toko PC itu, pertama ketersediaan barangnya sedikit, sedangkan kalau itu kan biasanya butuhnya banyak ya, sampai puluhan sampai ratusan. Yang kedua juga perlu ada kontrak apa namanya, kerjasama dalam garansi. Nah itu kan biasanya kalau toko kecil tidak bisa memberikan. Terus yang ketiga adalah alasannya harga. Nah biasanya kalau misalkan belinya banyak, biasanya ada diskon atau potongan harga. Jadi itu sebabnya perlu apa namanya, vendor. Contoh gini aja deh, kalau di sana itu ya, salah satu data yang dikelola ya. Kalau di sana kan, jadi SPV itu kan manufaktur ya, saya. Iya. Maksudnya manufaktur itu dia jadi memproduksi barang. Nah barang yang diproduksi itu namanya itu apa ya, fiber. Pernah lihat ini belum barangnya? Jadi kapas sintetis. Ya. Kapas sintetis itu jadi sebenarnya dia kalau secara fisik itu emang seperti kapas, tapi dia dibuatnya, kapas sintetis itu artinya bukan kapas alam, tapi dibuat dari berbagai bahan baku, diolah sedemikian rupa sehingga jadinya itu akan seperti kapas alam. Itu namanya kapas sintetis. Dan itu ketika diproduksi itu sudah dibungkus dalam kemasan seberat 250 kg. Nah, jadi data apa aja sih yang dikelola? Pertama adalah bahan baku. Bahan bakunya apa saja? Kan di sana ada serat kayu, ada kemudian apa namanya? Ada serat kayu, bahan kimia A, kimia B, kemudian air, kemudian banyak lah, misalkan ada 50 macam ya. Itu nanti di input datanya, kebutuhannya apa saja. Nah, kemudian ketika proses juga data prosesnya itu dicatat. Misalkan suhu tabung ini berapa, dicatat. Kemudian kalau misalkan ada benda yang berputar, itu RPM-nya dicatat. Kemudian konsumsi airnya dicatat. Konsumsi airnya, kemudian konsumsi bahan baku itu dicatat. Kemudian nanti hasilnya, produksinya juga dicatat. Nah, itu kan yang namanya fiber itu, kapas itu kan kualitasnya beda kan. Ada yang A1 paling bagus, ada yang A2 berarti satu kelas di bawah, A3 berarti yang paling jelek. Nah itu semua dicatat. Nah nanti dari situ bisa bisa dibuat laporan, misalkan begini, dari bahan sekian bisa didapat produksi A1 sekian, A2 sekian, A3 sekian. Nah, itu untuk analisa proses berikutnya. Bisa nggak? Bisa dimengerti? Nah. Apakah di PT Pasifik ini sudah menggunakan mesin learning? Mesin learning, jadi kayak mesin pintar, kayak robot gitu. Kalau di SPV belum ada, tapi kalau di headquarternya di
apa namanya di pusatnya ya. Lensinya. Lensinya di pusatnya sudah ada pakai robot. Jadi misalkan begini, kalau yang saya tahu ini, itu kan produksi itu, biar itu, jadi fighter itu kalau hasil produknya itu seperti kotak begini nih. Beratnya 220 kilo, jadi besar. Kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter bujur sangka, beratnya 220 kilogram. Nah itu produksi itu kan harus dibuat, ada nomornya kan. Jadi di sini tuh ada nomornya, ada kualitasnya, A1, A2, A3, tipenya apa, misalkan kalau misalnya sendal capit, sendal dewasa, sendal anak, misalnya ada jenisnya, ada kualitasnya, ada nomornya, kemudian ada berbagai data di sini. Nah, itu kan disimpan di apa namanya, di gudang kan. Bapak sangat terima kasih, maaf mengganggu waktunya, udah capek-capek pulang kerja, udah nyempatin waktunya. Alhamdulillah saya bisa membantu dan tidak mengganggu karena sudah diberitahu sebelumnya oleh Kak Cece, jadi sudah saya mempersiapkan waktu. Oke, segitu aja video yang kita dapat share ke teman-teman. Semoga itu bermanfaat ya bagi teman-teman. Bye. Bye. Assalamualaikum.